Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkuliahan yang ke-11 menjadi diskusi kelompok. Nanti presentasi setiap pertemuan sesuai kelompoknya untuk kita melakukan diskusi ya. Nah, dari diskusi itu penilaian saya kepada saudara semua. Baik, selanjutnya saya persilakan Saudari Safia Az-Zahra untuk menjadi moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan limpahnya lah kita dapat berkumpul di Zoom ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi dengan nomor Standbook B1C1200067 selaku pemateri pertama. Materi yang akan saya bawakan yang pertama ada pengertian option. Opsi sering disebut sebagai financial derivatives. Ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan yang disebut opsi adalah instrumen keuangan yang muncul karena telah ada instrumen keuangan lain. Option atau opsi adalah kontrak untuk membeli atau menjual aset sekuritas dengan harga tetap pada atau sebelum jatuh tempo. Opsi adalah hak untuk melakukan sesuatu. Karena merupakan hak atau right, maka pemodal atau manajer keuangan bisa melakukan atau tidak. Opsi adalah instrumen keuangan yang pertama diciptakan oleh bursa bukan oleh perusahaan, dibeli dan dijual terutama oleh investor, dan yang ketiga penting bagi investor maupun manajer keuangan. Opsi saham diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lain. Perusahaan yang merupakan emiten dari saham yang dijadikan patokan tersebut tidak terlibat dalam transaksi opsi tersebut. Berdasarkan bentuk hak yang terjadi, opsi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada opsi beli atau call option, dan yang kedua ada opsi jual atau put option. Yang pertama, call option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Yang kedua ada put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Tipe-tipe opsi. Yang pertama ada opsi kontrak. Call option memberikan pemegangnya hak untuk membeli aset dengan harga tertentu yang disebut exercise atau strike atau price pada atau sebelum tanggal kadaluarsanya yang ditentukan. Pemegang call option tidak perlu menggunakan opsi. Pemegang akan memilih untuk mogok hanya jika nilai pasar dari aset yang akan dibeli melebihi pasar pelaksana. Ketika harga pasar memiliki harga pelaksana, pemegang opsi dapat membatalkan aset untuk harga pelaksanaan. Yang kedua ada opsi trading. Beberapa perdagangan opsi di pasar bebas seperti pasar OTC menawarkan keuntungan bahwa ketentuan kontrak opsi harga pelaksanaan, tanggal kadaluarsa, dan jumlah saham yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pedagang. Namun biaya untuk membuat kontrak opsi atau OTC lebih tinggi daripada untuk membuat opsi diperdagangkan di bursa. Yang ketiga ada opsi Amerika dan Eropa. Amerika memungkinkan pemegangnya untuk menggunakan hak untuk membeli jika ada pandangan atau menjual jika ada aset dasar pada atau sebelum tanggal kadaluarsa. Opsi Eropa memungkinkan untuk melaksanakan opsi hanya pada tanggal kadaluarsanya. Penyesuaian dalam ketentuan kontrak opsi. Yang pertama, karena opsi menyampaikan hak untuk membeli dan menjual saham pada harga yang ditentukan, pemecahan saham akan secara radikal mengubah nilainya jika ketentuan opsi tidak disesuaikan dengan akun stock split. Yang kedua, untuk memperhitungkan pemecahan saham, harga pelaksanaan dikurangi dengan faktor pemecahan, dan jumlah opsi yang dimiliki dinaikkan oleh faktor itu. Kemudian ada jenis-jenis opsi. Yang pertama ada opsi beli atau call option, adalah kontrak untuk membeli opsi. Opsi call adalah menunjukkan hak untuk membeli suatu saham dengan harga tertentu. Harga ini disebut sebagai exercise price pada tanggal tertentu. Tanggal jatuh tempo disebut sebagai exercise date. Misalkan seseorang menawarkan opsi call sebagai berikut.
Bila kita membeli opsi call tersebut, maka 1 tahun yang akan datang kita bisa memperoleh opsi adalah misalkan saham A dengan harga 10.000 dari penerbitan opsi tersebut. Terlepas dari beberapa harga yang tersedia, kita bayar untuk opsi tersebut, maka diagram posisi dalam gambar berikut ini menunjukkan nilai call pada opsi call tersebut jatuh tempo. Seperti yang dilihat pada gambar, bila pada saat opsi call jatuh tempo harga saham A di bawah 10.000, maka nilai call tersebut sama dengan Rp0. Bila harga saham di atas 10.000, maka kita akan memperoleh keuntungan jika mengekserciskan kontrak opsi saham tersebut. Dalam keadaan seperti ini, nilai call akan sebesar harga pasar opsi akan dikurangi dengan exercise price. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Israwati dengan NIM B1C1-264, yaitu jenis-jenis opsi. Yang kedua, pengertian opsi put adalah hak untuk menjual suatu saham dengan harga tertentu pada waktu tertentu atau sebelumnya. Jadi, opsi jual atau put option adalah kontrak untuk menjual aset. Perhatikan contoh put option sebagai berikut. Misalnya, seorang menawarkan opsi put sebagai berikut. Dengan membeli opsi put tersebut, Anda bisa menjual saham A kepada orang tersebut dengan harga 10.000 1 tahun yang akan datang. Kapan opsi put tersebut mempunyai nilai? Artinya Anda akan mengesersiskan opsi tersebut. Jawabannya sederhana sekali, yaitu bila harga saham A pada saat jatuh tempo di bawah 10.000, pada saat harga saham A misalnya 8.000, akan datang ke pihak yang menerbitkan opsi put tadi dan meminta untuk membeli saham A sebesar 8.000. Maka sesaat sebelum opsi put diesersiskan, nilai opsi tersebut adalah 2.000. Selisih antara 10.000 dengan 8.000. Nilai tertinggi opsi put option adalah pada saat harga saham sebesar Rp0. Pada saat itu, nilai put akan sebesar 10.000 sama dengan exercise price-nya. Hal yang sama dapat dilakukan bila misalkan harga opsi put adalah sebesar 500. Pada berbagai tingkat saham, maka laba rugi dengan membeli opsi put dengan harga premi 500 disajikan pada tabel berikut. Kita dapat lihat harga sahamnya 11.000 turun menjadi 10.500, kemudian turun lagi jadi 10.000, turun 500 jadi 9.500, turun lagi 500 jadi 9.000, dan turun lagi 500 menjadi 8.500. Untuk nilai opsinya, pertama Rp0, pada Rp 9.500 naik menjadi 500, dan harga saham 9.000 menjadi 1.000, harga saham 8.500 menjadi 1.500. Untuk harga preminya sama semua 500, dan laba ruginya harga saham 11.000 Rp 500, harga saham 10.500 Rp 500, harga saham 10.000 Rp 500, dan harga saham 9.500 labanya 0, harga saham 9.000 labanya 500, dan harga saham 8.500 labanya 1.000. Mekanisme perdagangan opsi. Seperti halnya sekuritas lainnya, sekuritas opsi bisa diperdagangkan pada bursa efek ataupun pada bursa paralel, over the counter market. Pada para pedagang opsi ada sejenis lembaga clearing opsi, Option Clearing Corporation, OCC, yang berfungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili pembeli dengan pihak yang menjual opsi. Transaksi pelaksanaan opsi dilakukan dengan menggunakan perantara OCC, di mana OCC menjadi pembeli untuk semua penjual dan sekaligus menjadi penjual untuk setiap pembeli. Strategi perdagangan opsi. Investor dapat menggunakan opsi untuk melindungi portofolio terhadap risiko penurunan harga pasar, hedging, dan untuk melakukan spekulasi terhadap pergerakan harga saham atau speculation. Investor yang mempunyai ekspektasi bahwa harga saham akan mengalami kenaikan
akan membeli call option dan atau menjual put option. Sebaliknya, jika investor berharap bahwa harga saham akan turun, maka investor akan membeli put option dan atau menjual call option. Beberapa strategi untuk perdagangan opsi. Yang pertama, naked strategi. Yang kedua, head-gate strategi. Yang ketiga, straddle strategi. Yang keempat, strategi kombinasi. Yang kelima, spread strategi. Yang keenam, penilaian opsi. Yang ketujuh, nilai intrinsik premi waktu. Dan yang ke-8, premi waktu. Faktor yang mempengaruhi harga opsi. Yang pertama itu, harga saham yang dijadikan patokan. Yang kedua, strike price yang ditetapkan. Yang ketiga, expiration date dari opsi. Yang keempat, volatilitas harga saham yang diharapkan selama umur opsi. Yang kelima, tingkat suku bunga jangka pendek selama umur opsi. Yang keenam, dividen yang diharapkan diberikan oleh saham yang dijadikan patokan dalam opsi selama umur opsi tersebut. Perkenalkan, nama saya Siti Febri Nurdianti dengan NIM B1C120066 yang menjadi pemateri ketiga dan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi yang dibawakan adalah opsi seperti sekuritas. Di sini ada 3. Yang pertama, callable bonds, yaitu jika obligasi callable diterbitkan dengan tingkat kupon yang sama dengan obligasi lurus, obligasi itu akan dijual dengan harga lebih rendah dari obligasi lurus. Perbedaan harga akan sama dengan nilai panggilan. Yang kedua, convertible securities. Convertible securities adalah saham preference atau penerbitan hutang yang dapat ditukarkan dengan sejumlah lembar saham biasa sesuai dengan keinginan pemiliknya. Yang ketiga, warrants. Warrants adalah call opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Salah satu perbedaan penting antara panggilan dan warrant adalah bahwa pelaksanaan warrant mengharuskan perusahaan untuk menerbitkan saham baru, jumlah total saham yang berdiri meningkat. Model Black-Scholes. Model Black-Scholes merupakan model penilaian call option yang telah banyak diterima oleh masyarakat keuangan. Semakin tinggi volatilitas harga saham, semakin besar harga yang fair untuk opsi tersebut. Untuk faktor lain seperti tingkat suku bunga bebas risiko dan expiration date juga berlaku sama, yaitu semakin rendah atau tinggi tingkat suku bunga bebas risiko, maka akan semakin rendah atau tinggi harga opsi, dan semakin pendek atau lama waktu expiration date, maka akan semakin rendah atau tinggi harga opsi tersebut. Rumus dari model Black-Scholes yaitu di mana C sama dengan S dikali N D1 dikurang XE dikurang kuadrat RT dikali N dikali D2. Di mana sebelum kita mengetahui C-nya ini, kita harus mengetahui D1 dan D2-nya. Rumus untuk D1 yaitu ln dikali S per X ditambah R ditambah 0,5 dikali S kuadrat dikali T. Untuk rumus D2-nya yaitu D1 dikurang S kuadrat T. Di sini keterangannya untuk C yaitu harga call option, S adalah harga saham, X adalah strike price, R adalah tingkat suku bunga bebas risiko jangka pendek, T adalah sisa waktu sampai dengan expiration date dalam tahunan. Yang S adalah standar deviasi harga saham. N dikali min ini adalah fungsi densitas kumulatif dari D2 dan D1. Next. Perbedaan antara waran dan opsi. Perbedaan pertama yaitu opsinya adalah perjanjian antara pihak, di mana pembeli memiliki hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual saham pada harga yang ditentukan pada tanggal tertentu. Instrumen yang terdaftar dan diperdagangkan secara terpisah yang memberikan hak untuk mendapatkan jumlah saham tertentu dengan harga dan tanggal yang telah ditentukan disebut sebagai waran. Perbedaan kedua yaitu sementara opsi adalah kontrak, waran adalah sekuritas. Perbedaan ketiga, opsi sangat standar pada dasarnya, mereka harus mematuhi aturan mengenai jatuh tempo, durasi
durasi, ukuran kontrak, harga pelaksanaan, dan unit perdagangan. Namun kalau waran dia lebih bersifat fleksibel. Next. Perbedaan keempat yaitu opsi saham adalah instrumen pasar sekunder karena perdagangan terjadi antara investor. Tidak seperti opsi, waran saham adalah instrumen pasar utama karena perusahaan itu sendiri mengeluarkan waran. Perbedaan kelima, dalam hal opsi saham, perdagangan dilakukan antara investor, tetapi waran saham dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan. Perbedaan keenam yaitu ketika opsi saham dilaksanakan, satu investor memberi atau menerima saham ke atau dari investor lain. Sebaliknya, ketika waran dilaksanakan, saham yang memenuhi kewajiban diterima langsung dari perusahaan. Serta perbedaan terakhir yaitu aset yang dapat diperdagangkan yang mendasari opsi adalah obligasi, indeks, dan saham domestik. Sebaliknya, aset dasar yang dapat diperdagangkan untuk waran adalah mata uang dan saham internasional. Itu saja materi dari saya. Setelah itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1.